Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Mirza Juwarman STMT, NIDN 0218088702. Saya dosen tetap program studi Teknik Pertambangan Batubara Politeknik Akademikas Parema. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya untuk memenuhi komponen pernyataan diri dosen pada kinerja, pada kriteria unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pengalaman, komitmen, serta kontribusi saya dalam melaksanakan tugas sebagai dosen pendidik. Bagi saya, pendidikan dan pengajaran tidak hanya sebatas menyampaikan materi perkuliahan, tetapi juga merupakan proses membimbing, membentuk karakter, mengembangkan kompetensi, serta mempersiapkan mahasiswa agar siap menghadapi tantangan dunia kerja dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Eksplorasi Batubara. Mata kuliah Eksplorasi Batubara merupakan mata kuliah wajib program studi semester genap dengan bobot 1 SKS dengan kode MKTPB 2210. Adapun deskripsi dari mata kuliah Eksplorasi Batubara membahas konsep, prinsip, metode, dan tahapan kegiatan eksplorasi batubara, mulai dari studi pendahuluan, pemetaan geologi, eksplorasi pemboran, pengambilan sampel, pemodelan geologi, pengujian kualitas batubara, hingga estimasi sumber daya dan cadangan. Mata kuliah ini juga membahas penerapan metode geofisika, gravitasi, magnetik, geolistrik, georadar, dan logging geofisika. Materi pembelajaran terdiri dari 1. Teknik eksplorasi batubara, 2. Pemetaan geologi batubara, 3. Eksplorasi pemboran batubara, 4. Pemodelan geologi batubara, 5. Sampling batubara, 6. Metode geofisika, baik metode geofisika pasif dan aktif, dan yang terakhir adalah logging geofisika. Materi pembelajaran untuk mata kuliah ini terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Proses pembelajaran dilaksanakan secara luring dengan pendekatan student-centered learning melalui ceramah, interaktif, diskusi, studi kasus, presentasi, dan penugasan untuk mendukung pencapaian-capaian pembelajaran mata kuliah. Pembelajaran ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami dan menerapkan tahapan eksplorasi batubara, mulai dari perencanaan, pemetaan geologi, pemboran, pengambilan sampel, pemodelan geologi, interpretasi data geofisika, hingga penyusunan laporan hasil eksplorasi sebagai dasar penentuan sumber daya batubara sesuai standar dan praktik pertambangan yang berlaku. Materi pembelajaran disusun dengan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia industri, serta kurikulum berbasis capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah ini mencakup 3 domain utama, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang diintegrasikan dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama, aspek sikap. Aspek sikap itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, yaitu aspek pengetahuan, menguasai konsep teoritis matematika terapan, fisika terapan, kimia terapan, statistika, dasar secara umum, prinsip-prinsip rekayasa, dan yang diperlukan untuk survei dan pemetaan topografi dan geologi. Terus yang ketiga, menguasai konsep teoritis secara umum, prospeksi pertambangan, eksplorasi, metode pengeboran, metode peledakan, pengambilan batu bara dan mineral beserta teknologi yang digunakan untuk mendukung kegiatan penambangan terbuka batu bara dan mineral. Selanjutnya adalah aspek keterampilan umum. Yang pertama yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yaitu selanjutnya adalah keterampilan umum, yaitu mampu mengusulkan alternatif penyelesaian masalah di bidang kompetensinya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Yang terakhir adalah keterampilan khusus, mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa, engineering principle, untuk menyelesaikan masalah rekayasa yang terdefinisi dengan jelas di bidang pertambangan yang mencakup aktivitas eksplorasi atau pencarian dan kuantifikasi dan eksploitasi atau penambangan mineral dan batu bara. Nilai hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif melalui 6 komponen. Yang pertama, kehadiran dan sikap, yaitu 10%, keaktifan dan diskusi itu 10%, tugas individu itu 15%,
kuis 10%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester itu 30%, sehingga total penilaian mencapai 100%. Dalam proses evaluasi pembelajaran, saya menerapkan rubrik penilaian yang jelas, objektif, dan terukur sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Hasil evaluasi kemudian saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai umpan balik agar mereka memahami tingkat pencapaian kompetensinya, serta dapat melakukan perbaikan dan meningkatkan hasil belajar pada proses pembelajaran berikutnya. Demikian gambaran singkat mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah eksplorasi batubara. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh proses pembelajaran yang dilaksanakan secara luring di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin sebelum kita mulai pelajaran kita ya, seperti biasa mohon dipimpin doa. Siapa? Angki. Saudara Angki. Ya, silakan. Ya, dah. Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai aktivitas kuliah pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kemarin kita sudah masuk ke materi tentang teknik eksplorasi batubara ya. Jadi untuk pagi ini kita akan lanjutkan di pertemuan yang kedua ya. Tapi sebelum kita masuk ke pertemuan kedua, mungkin Pak pengen tahu dulu sebatas mana pengetahuan kalian pada di materi sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak tentang teknik eksplorasi batubara? Siapa yang berani? Angki, ya. Coba silakan Angki. Apa itu teknik eksplorasi batubara? Jadi sebelum kita lanjut ke pertemuan yang kedua ini ya tentang pemetaan geologi batubara, karena masih ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya. Coba Angki silakan. Teknik eksplorasi batubara itu merupakan cabang ilmu dari teknik alam batubara yang bertujuan untuk mengetahui sebaran batubara dan kualitas batubara. Oke ya, jadi teknik eksplorasi batubara itu adalah salah satu bidang ilmu pertambangan ya, yang tujuannya untuk mencari, menemukan ya, dan mengetahui ya sejauh mana keterdapatan cadangan atau sumber daya dari bahan galian endapan batubara itu sendiri. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang pemetaan geologi batubara. Jadi pemetaan geologi batubara itu adalah suatu kegiatan pemetaan geologi ya yang dilakukan untuk mengetahui kondisi geologi di area tersebut ya. Jadi tujuannya kita pengen mengetahui yang pertama itu adalah litologi batuannya ya. Litologinya seperti apa, terus kita pengen mengetahui struktur geologinya, kita pengen mengetahui satuan batuannya ya, formasi batuannya seperti apa ya. Nah, jadi di sini untuk kita melakukan pemetaan geologi ya itu perlu ada pengetahuan dasar ya yang harus kalian dapatkan. Yang pertama yaitu adalah peta-peta tematik. Jadi kalian harus tahu dulu tentang peta, harus familiar dulu dengan tentang peta ya. Peta tematik itu apa? Banyak contohnya. Ada yang tahu peta tematik? Contohnya apa? Peta tematik. Silakan Aril. Peta topografi bisa, peta lokasi penelitian itu bisa kita katakan peta tematik ya. Terus yang kedua formasi batuan. Nah kita bisa mengetahui formasi batuan di daerah yang akan kita lakukan pemetaan geologi tadi. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui formasi batuan itu ya? Caranya ya sebelum kita melakukan kegiatan eksplorasi pemetaan geologi, kita ada yang namanya studi regional ya. Dari situ nanti kita bisa tahu, oh ternyata di lokasi yang kita akan lakukan pemetaan geologi itu masuknya di formasi batuan Muara Enim misalkan ya. Lapisan pembawa batu bara yang ada di Sumsel ini itu dominannya masuk di formasi Muara Enim. Nah itu yang harus diketahui. Yang ketiga, stratigrafi regional, siklus sedimentasi, periode tektonik ya. Ini masih masuk hubungannya dengan formasi batuan tadi
Jadi harus tahu juga satuan batuannya tadi, susunan stratigrafinya, litologinya apa saja di situ. Ya, dari mana? Dari peta geologi regional tadi. Ya, terus juga struktur geologi. Nah, struktur geologi ini juga penting. Ya, jadi kita bisa mengetahui juga struktur geologi yang ada di lokasi penelitian kita. Caranya bagaimana? Ya dari peta geologi regional. Ya, makanya sebelum kita melakukan pemetaan geologi, itu kita harus melakukan studi geologi regional dulu atau studi pendahuluan namanya. Bagaimana Pak cara kita mengetahui studi geologi regional tadi? Sehingga kita bisa tahu lokasi atau kondisi geologi yang ada di daerah penelitian yang akan kita eksplorasi. Caranya kalian operlikan, ya. Jadi kalian nanti ada, kan pertama itu kita dapat area dulu ya, lokasi atau IUP lah kalau ditambang itu, ya. Nah dari data itu nanti kalian operlikan ke dalam peta geologi regional. Misalkan kita dapat IUP-nya lokasi Lahat, kalian cari peta geologi regional Lahat. Setelah itu dioperlikan. Pakai apa Pak operlinya? Pakai aplikasi, pakai software. Ya, biasa yang digunakan itu kita bisa pakai ArcGIS namanya. Jadi bisa kita operly di situ, ya. Nanti bisa gini, misalkan Pak kasih contoh ya. Jadi misalkan kita ada lokasi IUP kita misalkan bentuknya seperti ini. Nah, inilah lokasi yang akan dilakukan eksplorasi, ya. Nah, sebelum kita lakukan studi lapangan, kita harus tadi studi geologi regional dulu. Yang pertama, kita harus tahu dulu lokasinya tadi. Misalkan ini daerah Lahat. Lahatnya spesifiknya misalkan di daerah Senabing misalkan. Nah, kita sudah tahu lokasinya. Ini kan ada koordinat semua ya. Ini ada koordinat ya. Ini titik A misalkan, B, C, D, E sama F. Ini ada koordinat semua nih. Nah, dari data ini tadi ya, itu kita operlikan ke dalam peta geologi regional Lahat. Caranya gimana? Kita register dulu. Kan dalam bentuk peta geologi regional itu kan masih dalam bentuk JPG ya, JPEG. Harus kita samakan project koordinat sistemnya dengan data ini. Ini kan nanti kalian dapat ada koordinatnya di sini, ya. Kita register dulu dari peta JPG tadi, ya, geologi regional. Nanti baru kita bisa operlikan di sini. Ada toolsnya di ArcGIS itu. Nah, misal anggap sudah kita register, ya. Misalkan ini peta geologi regional Lahatnya nih. Ternyata dia misalkan ada 3 satuan batuan. Ya. Ini ada satuan pasir, ini ada satuan lempung, ya. Ini ada satuan batu gamping. Terus misalkan kedudukan lapisannya, strike-nya kayak gini bentuknya. Nah, anggap aja misalkan kondisi normal, artinya tidak ada struktur geologi di sini. Nah, setelah kita operlikan, ya, menggunakan tools ArcGIS tadi, ternyata dia nanti akan menempatkan di sini posisinya. Nah, dia akan memposisikan sendiri, ya. Setelah kalian masukin project koordinat sistemnya udah sama, dia akan memposisikan di sini. Nah, dari sinilah yang istilah kita namakan tadi, kita harus tahu geologi regionalnya dulu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata lokasi Senabing secara geologi regional itu masuk 2 satuan batuan, ya. Ada satuan batu lempung, ada satuan batu gamping. Dan kita lihat, oh arah strike-nya relatif di antara 0 sampai 90 derajat, mungkin di arah strike 45 derajatan. 45 sampai 90 strike-nya. Nah, biasanya kalau di geologi regional itu dip-nya dituliskan. Misalkan ini 50, ya, ini 45, ini 50. Nah, inilah informasi geologi yang kita dapatkan dari studi geologi regional. Setelah itu apa yang kita lakukan? Ke lapangan. Baru kita ambil data. Jadi kita sudah ada gambaran. Ya, ketika di lapangan kita sudah ada gambaran. Oh, ternyata dominan di sana ada satuan batu lempung. Berarti nanti kita ketemu batu lempung di situ. Kita juga ketemu batu gamping. Udah fokus di sini. Misalkan juga ada batu bara di sini. Ada sisipan batu bara. Misalkan di sini nih, ada batu bara juga misalkan di satuan batu gamping. Oh, berarti ada batu bara di sana. Jadi ada kedudukan ya, strike dip, ada batu baranya. Oh, berarti di satuan batu gamping ini ada lapisan batu bara di situ. Nah, itu dapat informasi kita. Ya. Setelah itu baru kita lakukan studi lapangan.
Nah, selanjutnya pola pengaliran. Nah, ini pola pengaliran ini terkait adalah geomorfologinya, ya. Jadi selain struktur geologi, satuan batuan, formasi, jadi kita tahu pola pengaliran juga. Fungsinya buat apa? Pola pengaliran ini. Jadi kita bisa tahu di mana area-area terdapatnya suatu singkapan. Pola pengaliran ini kan identik dengan sungai, ya. Karena singkapan itu banyak terdapat di sungai. Terus termasuk batu bara tadi, ya. Nah, ini terakhir adalah singkapan batuan dan singkapan elemen struktur geologinya, ya. Nah, selanjutnya adalah persiapan pelengkapan pemetaan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga, ya. Jadi untuk persiapan pelengkapan, itu yang pertama, pelengkapan pemetaan terdiri dari pelengkapan untuk kepentingan teknis pemetaan geologi dan pelengkapan untuk kepentingan safety, ya. Terus yang kedua, pelengkapan teknisnya kita perlu namanya peta. Petanya peta apa di sini? Peta topografi tadi sebagai base map-nya. Karena peta topografi itu kan peta yang menunjukkan apa? Permukaan bumi, ya, morfologi. Dari situ kan kita bisa tahu, oh ternyata ini daerahnya tinggian, oh ini lembah. Lembah itu kan identik pasti dia daerah dataran. Pasti dia ada sungai di situ. Nah, dari situlah kita bisa lihat, bisa tahu bahwa oh kita ke situ saja, ke daerah lembah situ saja cari singkapan tadi. Tidak usah di daerah-daerah perbukitan, tidak ada singkapan, ya. Itu sebagai petunjuk kita. Base-nya adalah peta topografi. Terus kompas geologi, ya udah pasti ya. Kompas geologi itu fungsinya buat apa? Kompas geologi. Ojan, buat apa Ojan? Kompas geologi. Untuk mengetahui arah batu bara. Nah, untuk mengetahui arah batu bara atau untuk mengukur apa? Kedudukan lapisan batuan atau istilahnya strike dan dip, ya, jurus, arah dan kemiringan lapisan batuan, ya. Terus yang kedua, palu geologi. Palu geologi itu untuk apa? Untuk ngambil sampelnya, ya. Jadi kalian pecah batu baranya tadi, ya. Kalian ambil sampelnya, ya, baru kita bawa ke laboratorium, ya. Maka dari situ kita bisa tahu quality, ya, kita bisa tahu kalori, kualitas batu bara itu pertama kali itu di kegiatan eksplorasi, ya, baru nanti berkembang sampai di penambangan, ya. Sampling itu pertama kali di eksplorasi, sampling itu. Kaca pembesar atau loupe fungsinya buat apa? Untuk mendeskripsi batuan, ya. Dari situ kita bisa tahu nanti mineralnya mineral apa saja yang ada di batuan atau yang ada di batu bara itu sendiri, ya. Terus GPS. Nah, GPS untuk apa? Lokasi. GPS untuk mengetahui lokasi singkapannya, ya. Ya. Nanti kita lakukan yang namanya proses marking namanya. Ya, kita ambil titik koordinatnya. Ya, titik koordinatnya itu dalam bentuk data apa? Titik koordinat X, Y, dan Z, ya. Terus meteran. Meteran buat apa? Untuk mengukur apa? Ketebalan batu bara. Ya. Kamera biasa untuk foto, ya, foto singkapan. HCl, untuk apa HCl? HCl itu apa? Asam? Singkatannya asam klorida. Untuk mengetahui apa? Apakah batuan tersebut mengandung karbon dioksida? Batuan tersebut mengandung unsur karbon, ya, Iya, karbon. CaCO3. Batuannya adalah batu gamping. Nah, ini tadi nih contohnya misalkan. Ternyata di situ ada satuan batu gamping dari geologi regional. Artinya kita harus bawa ACL, kita pastikan. Bener gak nih? Ketika nanti kalian bingung, oh ini batu apa ya keras gitu. Tetesin ACL. Ketika dia bereaksi, oh berarti bener. Ternyata itu adalah batu gamping atau batuan karbonat dia. Ya, itu fungsinya. Terus ada kantong sampel, spidol dan lain-lainnya. Kantong sampel untuk wadah sampel tadi, batu baranya tadi, ya. Perlengkapan safety antara lain sepatu lapangan, ya, tetap harus safety, sarung tangan, kacamata, jas hujan, peralatan P3K. Karena kegiatan mapping ini potensinya besar, ya. Kecelakaan kerjanya juga besar, bukan hanya ketika di tambang saja, tapi ketika kegiatan eksplorasi ini malah lebih besar sebenarnya potensi kecelakaannya. Karena kita mapping masuk ke dalam hutan, ya, hutan belantara yang belum ada orang, tidak ada pemukiman di situ, ya, banyak kemungkinan
ya, potensi-potensi yang membahayakan, terutama apa? Binatang buas, ya. Binatang buas yang paling ditakutkan sebenarnya, ya. Nah, ini peralatannya, ya. Ada palu, ya. Terus ada loop tadi atau kaca pembesar, ada kompas geologi, ada GPS, kamera, ada meteran. Nah, inilah senjatanya orang geologi, ya, orang geologis di lapangan, ya. Nah, biasanya nanti kalau mapping itu ditemani sama helper, ya. Orang helper itu biasanya orang lokalnya. Nah, nanti dia biasanya dia ada punya senjata juga. Senjatanya apa? Parang tadi. Ya, karena Pakai mereka buat beda merintis lebas di jalan, ya. Nah, ini contohnya pakaiannya, ya. Nah, ini sampel aja, ya. Dua orang ini adalah orang PTBA, ya, Kidasam. Pak Wartono yang sebelah ini, yang ini Pak tidak tahu nama siapa. Nah, itu ya contohnya helm, ya, safety-nya, atau topi. Lebih simple sebenarnya pakai topi saja, karena helm ribet, ya. Karena ribet, helm itu berat kan, nyangkut-nyangkut nanti risih lah. Wear pack, ya, boleh juga pakai wear pack, boleh juga ya pakai baju kemeja biasa, nggak masalah juga. Terus sepatu boot, nah ini sepatu boot atau sepatu safety. Biasanya kalau mapping kita cukup pakai sepatu boot saja, nggak harus pakai yang sepatu safety itu, ya, karena ribet juga, karena masuk hutan, lewatin rawa, itu perlu pakai sepatu boot. Kaos tangan itu penting nggak penting, ya, biasanya khusus buat yang helper tadi, ya, karena dia nanti kena duri, ya, di sana, jadi harus pakai pelindung tangannya. Nah, ini ya tugas geologis, ya, dalam mempersiapkan sebelum ke lapangan. Jadi yang pertama, ya, itu pastikan dulu lokasi pemetaan sudah diplot batasnya. Yang ini tadi, ya, yang di awal tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalian harus tahu dulu areanya, ya. Terus kita lakukan studi geologi regional, ya. Akhirnya kita sudah tahu nih kondisi geologi yang akan kita lakukan eksplorasi, ya. Untuk skala, tuh peta topografi, dia standar skalanya 1:50.000. Ya, untuk peta geologinya 1:100.000 yang tadi. Nih, peta geologi regional itu kurang lebih di skala 1:100.000 dia. Ya, tapi itu menyesuaikan saja, ya, menyesuaikan lokasi. Nah, yang kedua ini terkait lokasi, singkapan dan deskripsi batuan. Ya, jadi ketika di lapangan tuh kita mau ngapain aja pemetaan itu, ya. Jadi kalian harus tahu, ya. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita mencari dan mengidentifikasi singkapan batuan. Kita mengenali jenis singkapan, apakah termasuk in situ atau sisa erosi dia. Ya, in situ itu artinya dia terbentuk di situ batu bara dia tadi. Ya, apakah dia batu bara in situ, apakah dia batu bara hasil transportan. Kan teori batu bara itu ada dua. Ya. Masih ingat teori pembentukan batu bara? Yang pertama ada teori drift, ya, lupa ya. Nah, ya, jadi dia ada yang in situ, ada yang drift, ya. In situ itu dia yang terbentuk di situ, terendapkan di situ, ya. Kalau drift dia yang mengalami transportasi, ya. Terus dari karakteristiknya gimana, Pak? Pasti beda. Biasanya kalau in situ dia clean, bersih batu baranya, tidak ada pengotor. Tapi kalau dia mengalami transportasi, itu dia biasanya sudah tercampur dengan material lainnya pada saat dia proses sedimentasi, pengendapannya, ya. Nah, selanjutnya, ya, ketika sudah kita ketemu singkapannya, ya, apa yang kita lakukan? Yang pertama kita ukur posisinya, ya, dengan menggunakan GPS handheld namanya. Tadi GPS tadi, ya, handheld itu artinya GPS yang bisa kita pegang pakai tangan, namanya handheld itu. Diplotting pada lembar peta topografi, dilihat pakai dia di koordinat X berapa, Y berapa, Z berapa. Nanti kita plot di sini, ya, di koordinat berapa? Oh, ternyata dia di sini ketemunya. Oh, di sini nih lokasi kita, ya, LP 1 misalkan kayak gitu, ya. Dibuatkan sketsanya pada buku lapangan. Nah, ini perlu juga. Jadi harus ada sketsa lapangan, ya, karena sketsa lapangan itu penting, ya. Kenapa? Ya karena sketsa lapangan itu membantu kita ketika kita lupa data kita, ya. Kita udah dari lapangan, ya kan, terus kita processing datanya misalkan masih lama, masih belum kita kerjakan datanya. 2 minggu, 3 minggu ke depan baru kita kerjakan misalkan, ya, baru kita buka lagi. Nah, kalau kita nggak ada gambar sketsa lapangan, kita bingung, ya. Nah, itulah fungsi dari sketsa lapangan tadi.
Sketsa lapangan juga dibuat seinformatif mungkin, sejelas mungkin. Ada berapa lapisan di sana, ya. Bila perlu dibuat dia kayak melukis ya, melukis sebuah lukisan gitu. Nah, selanjutnya, nah ini ya, ini terkait deskripsi batuannya ya. Jadi ketika nanti ketemu singkapan, seperti biasa kalian deskripsi batuannya, jenis batuannya apa, karakteristiknya bagaimana, ya, strike depth-nya berapa, ya, struktur lapisannya seperti apa, ya. Jadi harus terdata dengan lengkap. Nah, terakhir itu lakukan pemotretan, foto, ya, foto singkapannya. Jadi ada singkapannya udah ketemu nih batu bara tadi, difoto jangan lupa, foto singkapannya, ya. Biasanya di foto singkapan itu kalian kasih parameter. Jadi kita bisa tahu nih, misalkan panjang spidol ini 10 cm, ya. Ketika kita pasang parameter ini, oh berarti kira-kira foto itu panjangnya 10 cm, kayak gitu, ya. Itu fungsi parameter tadi ya, untuk mengetahui dimensi ukuran dari gambar yang kita ambil. Nah, mungkin sampai di sini ya materi hari ini, dan sebelumnya sebagai evaluasi ya, tentunya Pak pengen kita ada latihan soal ya. Nanti langsung dikerjakan hari ini ya. Polanya sama ya. Jadi di sini kita latihan soalnya adalah kita membuat pola kemenerusan lapisan batu baranya berdasarkan dari data singkapan. Ya. Nah, ini satu orang satu ya. Silakan. Nih, Ariel. Silahkan dikerjakan, ya. Itu sudah jelas, ya. Tinggal kalian plot aja. Jadi ada 4 lokasi pengamatan, ya. Masing-masing lokasi pengamatan itu dia punya kedudukan lapisan batuannya, ya. Nanti kalian tarik kemenerusannya berdasarkan tadi pola hukum V tadi. Ditarik, strike-nya itu kurang lebih 2 cm, dip-nya dibuat setengah senti aja. Ini sebagai latihan ya, sebagai tugas. Oke, waktunya habis ya, silahkan dikumpul. Udah semua. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini ya. Terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Seperti biasa, silakan disiapkan, ditutup dengan doa. Saudara Angki. Siap, siap. Mengakhiri perkuliahan pada hari ini, nampaknya kita berdoa sejenak supaya kegiatan hari ini dilanjutkan, dan kami berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Demikian video pembelajaran mata kuliah eksplorasi batubara. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.